Sekarang saya kira dilemanya buat Pak Prabowo dia menghadapi realitas bahwa ya APBN kita sebenarnya tidak cukup bisa mengakomodasi proyek-proyek yang tadinya ideologisnya gitu yang dia bayangkan gitu. Karena dia realitasnya dia harus berkompromi. Karena selama ini memang APBN itu kan terkencang ya untuk bancakan gitu ya. Nah kalau sekarang Pak Prabowo katakanlah kita positif thinking melihatnya sebagai proyek ideologis, dia sudah tidak punya kemewahan semacam itu. Sekarang mulai ada sebut aja indikasi yang sebetulnya agak buruk karena orang mencurigai apakah Sri Mulyani di dalam upaya untuk memanage APBN kita dikendalikan oleh keinginan Presiden Prabowo atau dikendalikan oleh elit oligarki yang biasanya punya kepentingan dengan proyek-proyek. Jadi sebetulnya kalau kita baca dari awal mulai terlihat bahwa sesuatu yang secara ideologis ingin ditagih oleh Presiden Prabowo. Ditagih artinya APBN harus tersedia untuk koperasi, APBN harus tersedia untuk makan siang gratis, APBN harus tersedia untuk infrastruktur yang betul-betul peka terhadap kebutuhan rakyat. Kalau itu ideologis, maka mestinya hal-hal yang pragmatis ditinggalkan. Tetapi kita mulai menduga juga bahwa mereka yang terganggu dengan proyek-proyek ideologis ini, yang nggak bawa cuan pada elite, itu pasti akan berupaya mempengaruhi postur anggaran dari Sri Mulyani, yang memungkinkan mereka ya dalam istilah rakyat merampok lagi APBN. Jadi saya mau terangkan itu dengan bahasa yang agak terbuka bahwa mulai terjadi dua persepsi. Apakah Sri Mulyani ini orangnya presiden atau orangnya oligarki? Kan itu dasarnya kan. Kita tidak perlu menunjukkan secara political ekonomi sesuatu yang langsung ditanggapi oleh mata netizen, oleh mata rakyat, oleh kebutuhan untuk dapat semacam sebut aja kepastian harapan bahwa APBN akan pro pada rakyat, bukan pro pada elite, kan itu intinya kan. Jadi yang disebut penghematan oleh Presiden Prabowo dibaca oleh rakyat karena itu dukungan pada Prabowo tinggi sekali, itu akan tiba di rakyat. Tetapi kalau fakta-fakta yang terungkap itu bahwa pajak tidak masuk dan sistem APBN kita masih dipakai untuk membiayai proyek-proyek yang ditinggalkan oleh Presiden Prabowo, Presiden Jokowi, apa namanya PSN, proyek strategis nasional itu, maka rakyat mulai berpikir ulang. Kalau begitu sama juga dong, Pak Prabowo itu masih mau melanjutkan proyek-proyek yang dipaksakan oleh Jokowi. Jadi di situ kesulitan psikologis untuk menerangkan pada rakyat. Yang pertama, apakah Presiden Prabowo betul-betul ingin memakai APBN itu untuk kepentingan rakyat, atau